Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Kalian sudah menyelesaikan subtema 1 di tema 2 ini. Sekarang kita masuk ke tema 2, masih tema 2 ya. Masuk ke subtema 2 pembelajaran 1 ya. Nah, ini tema 2, subtema 2 pembelajaran 1. Mudah-mudahan untuk yang sudah mengerjakan nilai harian atau ulangan harian kemarin mendapatkan nilai yang memuaskan untuk anak-anak sekalian. Untuk selanjutnya, apabila kalian nilainya masih kurang memuaskan, coba sekali lagi kalian usahakan untuk menyimak baik-baik video yang Pak Mus unggah ke YouTube ini agar supaya kalian lebih mudah untuk memahami materi ini. Langsung saja anak-anak sekalian. Nah, ini sebenarnya masih berkaitan dengan materi-materi sebelumnya, yaitu masih tetap kita menentukan informasi penting pada teks dalam bentuk peta pikiran. Kita buat peta pikirannya bagaimana ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan informasi penting pada teks? Sebenarnya sudah kalian laksanakan ini di pembelajaran sebelumnya, tapi di sini karena berkaitan dengan materi tertentu yang harus kita buat peta pikirannya. Nah, ini adalah sebuah gambar ilustrasi tentang peringatan Hari Pahlawan ya. Anak sekalian, di sini ada bendera Indonesia ya. Ada yang berpakaian adat Papua, ada yang berpakaian adat Jawa, ada yang berpakaian adat Minangkabau, ada yang berpakaian adat Cina, terus kemudian dan lain-lainnya tentunya. Nah, kita baca dulu teks berikut dengan seksama. Ini Pak Mus punya teks ya. Pertempuran Surabaya. Meskipun bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan, perjuangan rakyat Indonesia belum berakhir. Tanggal 25 September 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi datang ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang. Kedatangan tentara sekutu memicu perlawanan dari pemuda Indonesia. Dari tanggal 27 hingga 30 Oktober 1945, pemuda Indonesia bertempur melawan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris berhasil dikalahkan. Pertempuran antara pemuda Indonesia dan tentara Inggris mencapai puncaknya saat Brigadir Jenderal Malabi terbunuh. Akibatnya, pada tanggal 9 November 1945, pemerintah Inggris mengultimatum rakyat Surabaya untuk meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Ultimatum tersebut justru mengundang kemarahan rakyat Surabaya. Mereka pun bersepakat untuk mempertahankan kota Surabaya dan menjaga kedaulatan Indonesia pada Pada tanggal 10 November 1945, pasukan Inggris melakukan penyerangan terhadap kota Surabaya, baik dari jalur darat, laut, maupun udara. Untuk mengenang peristiwa perjuangan rakyat dalam pertempuran Surabaya, setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, ini teksnya ini tentang pertempuran Surabaya. Dari teks ini ada beberapa informasi-informasi penting yang harus kita ambil ya. Nah, seperti contoh yang dulu bisa kalian garis bawahi, bisa disalin informasi-informasi penting, kita buat peta pikirannya ya. Peta pikirannya. Nah, informasi penting teks di atas. Nah, ini ya, kita buat peta pikirannya. Masih tetap kita menggunakan 6 instrumen pertanyaan. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Judulnya Pertempuran Surabaya apa? Kedatangan tentara sekutu ke Indonesia memicu perlawanan dari rakyat Indonesia. Apa yang menyebabkan rakyat Indonesia marah ya? Apa yang menyebabkan rakyat Indonesia itu melawan pada tentara sekutu? Ternyata karena kedatangan tentara sekutu ya. Kemudian siapa? Siapa yang memimpinnya? Kedatangan tentara sekutu ke Indonesia dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Kapan kejadian itu? Pada tanggal 27 hingga 30 Oktober 1945.
pemuda Indonesia bertempur melawan pasukan Inggris. Puncak pertempuran terjadi pada tanggal 10 November 1945. Kemudian di mana? Di mana itu terjadi? Pertempuran antara pemuda Indonesia dan tentara sekutu terjadi di Surabaya. Mengapa? Kok bisa terjadi? Tentara sekutu datang ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang, ya. Pada saat itu kan Jepang menyerah terhadap Amerika, ya, karena dibombardir oleh oleh Amerika, diserang oleh sekutu tadi. Terus kemudian maka Jepang secara tidak langsung dilucutilah senjatanya oleh tentara sekutu agar supaya tidak melawan sekutu lagi. Nah, bagaimana kedatangan pasukan Inggris ke Indonesia mendapatkan perlawanan dari rakyat Indonesia? Terjadi pertempuran antara pemuda Indonesia dan tentara Inggris. Puncak pertempuran terjadi setelah Brigadir Jenderal Malabi terbunuh pada 10 November 1945. Pasukan Inggris melakukan penyerangan terhadap kota Surabaya dari jalur darat, laut, dan udara. Nah, ini adalah informasi penting dari teks tadi yang dibentuk dalam peta pikiran. Masih menuliskan kembali informasi penting dalam sebuah teks. Nah, dalam menuliskan informasi penting dalam teks itu kita harus menggunakan kalimat efektif, ya. Kalimat efektif itu artinya tidak boros kalimat. Contoh di sini, pohon kelapa itu sangat tinggi sekali. Kata sangat tinggi sekali itu adalah pemborosan kalimat. Kenapa? Sangat tinggi itu sudah paling tinggi sekali, sangat tinggi sekali. Jadi kalau membuat kalimat pohon kelapa itu sangat tinggi, jadi cukup. Atau pohon kelapa tinggi sekali. Tidak perlu dua-duanya. Pohon kelapa sangat tinggi sekali itu termasuk kalimat yang tidak efektif. Nah, sekarang kita pelajari ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama ditulis menggunakan kosakata baku. Jadi pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana kosakata baku, ya. Terus bermakna logis dan mudah dipahami. Bermakna logis dan mudah dipahami. Tidak menggunakan dua kata atau lebih yang bermakna sama dalam satu kalimat. Contoh tadi, ya, sangat dan sekali tadi. Itu artinya sama-sama dua kata yang bermakna sama. Terdiri atas struktur kalimat yang berurutan. Satu kalimat minimal mempunyai subjek dan predikat. Jadi syarat suatu kalimat itu minimal itu ada subjeknya, ada predikatnya. Jadi tidak bisa disebut kalimat kalau tidak ada subjek ataupun tidak ada predikat, atau bahkan tidak ada kedua-duanya, ya, itu bukan kalimat. Nah, sekarang kita menuliskan kembali informasi penting menjadi sebuah paragraf dari pertempuran Surabaya tadi. Jadi ada berapa paragraf tadi, ya, ditulis kembali sehingga menjadi 2 paragraf saja. Nah, di sini ada contohnya untuk penulisan kembali informasi penting, yaitu judulnya tetap Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya diawali dengan kedatangan tentara sekutu ke Indonesia yang bertujuan melucuti tentara Jepang. Kedatangan sekutu mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia. Tanggal 27 hingga 30 Oktober 1945, pemuda Indonesia bertempur melawan pasukan Inggris di Surabaya. Pertempuran Surabaya mencapai puncaknya setelah Brigadir Jenderal Malabi terbunuh. Pada tanggal 10 November 1945, pasukan Inggris menggempur kota Surabaya, baik dari jalur darat, laut, maupun udara. Untuk mengenang perjuangan para pahlawan, setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, ini contoh penulisan kembali informasi penting menjadi paragraf, ya. Nah, sekarang kita masuk upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, kita sekarang kan sudah merdeka. Bagaimana cara tinggal kita mempertahankannya? Masih tetap merdeka, tidak dijajah kembali oleh penjajah atau penjajah bangsa lain. Nah, ini ada pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa, kemudian ada juga pertempuran Medan Area. Nah, ini adalah upaya-upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Kenapa? Seperti itu karena apa? Belanda
ternyata datang kembali ke Indonesia. Belanda yang sudah dilucuti tadi oleh tentara Jepang tadi ya, ternyata karena Jepang kalah oleh sekutu, kemudian Jepangnya itu menyerah, akhirnya kembalilah Belanda ke Indonesia untuk mengambil kekuasaannya kembali. Makanya rakyat Indonesia melawan dengan terjadinya pertempuran Ambarawa, terjadinya pertempuran Medan Area, ada namanya peristiwa Bandung Lautan Api, ada juga agresi militer Belanda pertama. Agresi itu artinya penyerangan militer Belanda yang pertama. Nah, ini bisa kalian baca di buku tema ya. Kalau memang tidak ada buku tema, bisa kalian browsing di internet mengenai bagaimana pertempuran Ambarawa itu terjadi. Karena nanti kalau aku sampaikan di sini akan panjang ya video ini. Jadi untuk materi ini bisa kalian browsing di internet atau mungkin ada di buku-buku referensi kalian, bacaan-bacaan yang menceritakan tentang materi ini, yaitu pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, dan agresi militer Belanda pertama. Nah, terus kemudian agresi militer Belanda juga ya. Nah, bisa kalian cari ya di buku referensi atau di media internet. Sekarang makna upaya mempertahankan kemerdekaan. Makna upaya mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, mengukuhkan diri sebagai negara yang bebas. Itu makna dan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Kita itu menjadi negara yang bebas tanpa dijajah. Meningkatkan daya juang bangsa. Meningkatkan daya juang bangsa. Kenapa? Karena kita dengan peralatan yang sangat sederhana bisa mencapai kata merdeka, mencapai kemerdekaan. Karena apa? Perjuangan ya. Perjuangan oleh bangsa Indonesia yang tidak kenal lelah meskipun harus berurusan dengan peluru-peluru tajam dari bangsa lain, bangsa Belanda dan bangsa penjajah ya. Meningkatkan rasa percaya diri bangsa. Tadi ya, ada rasa percaya diri bangsa meskipun kita pakai alat yang sederhana, tapi kita bisa percaya diri. Mempertahankan persatuan dan kesatuan. Ini kita bisa merdeka karena kita sudah sadar pentingnya persatuan dan kesatuan. Menunjukkan ke dunia kekuatan Indonesia. Meskipun Indonesia itu dengan alat yang sederhana, tetapi bisa mendapatkan kemerdekaan. Tidak merupakan, kata kemerdekaan itu bukan hadiah dari Belanda maupun dari Jepang. Ya, karena memang berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan juga atas perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Nah, sekarang upaya mempertahankan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus mempertahankan kemerdekaan. Jadi bagaimana cara upayanya agar supaya kita tidak dijajah kembali oleh Belanda. Nah, ini upayanya, yang itu pertama, belajar dengan giat. Ingat, bangsa Indonesia dijajah pertama kali itu karena dulunya itu memang bangsa Indonesia belum mengenal sekolah ya. Nah, jadi bangsa Indonesia saat dijajah itu memang bodoh ya. Pada saat dijajah itu memang dia karena tidak sekolah, karena tidak tahu, kemudian termasuk dikategorikan bangsa yang terbelakang saat itu. Tapi kemudian ada semangat-semangat juang dari tokoh-tokoh dari bangsa sendiri. Dia ada menggelar sekolah, kemudian menggelar pendidikan dan sebagainya. Artinya apa? Bangsa Indonesia yang tadinya berawal dari bodoh menjadi pintar ya. Kemudian yang kedua, melestarikan kebudayaan. Bangsa Indonesia banyak sekali budaya-budayanya ya, dari budaya-budaya daerah melahirkan budaya-budaya nasional. Banyak sekali, karena kita berasal dari berbagai macam suku bangsa ya. Tentunya banyak sekali kebudayaan-kebudayaan dari budaya daerah sampai budaya nasional. Kemudian kita tidak membeda-bedakan teman. Ya, karena apa? Membeda-bedakan teman akan merusak persatuan dan kesatuan, yang mengakibatkan bahwa nanti bisa mengakibatkan kita bisa diadu domba, berantem. Kalau sudah berantem berarti bisa terpecah belah.
Kemudian yang keempat, mengikuti upacara dengan hikmat. Nah, kenapa dengan hikmat ini? Kita wajib untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang sampai menyerahkan jiwanya, sampai menyerahkan nyawanya demi satu kata, yaitu merdeka. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah, ya. Jadi bukan menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan. Semua itu permasalahan bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Ini adalah upaya-upaya untuk mempertahankan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sudah selesai belajar tentang PPKN. Sekarang kita masuk ke PPKN dan IPS tadi ya. Kita masuk ke IPA nih ya. Ciri khusus hewan dan habitatnya. Ciri khusus hewan dan habitatnya. Nah, ini ada peta pikirannya, ciri khusus hewan dan habitatnya. Contohnya Pak Mus ambil ayam di sini. Ayam mempunyai ciri khusus paruh panjang dan runcing, cakar panjang, hampir seluruh tubuh ditutupi oleh bulu. Nah, ini ciri khusus ayam. Ciri habitatnya lingkungan yang banyak tanah dan semak-semak. Nah, ayam tinggal di tanah dan semak-semak. Kemudian bebek. Bebek ciri khususnya paruh agak panjang dan lebar. Kakinya berselaput, lehernya panjang, bulu berlapis minyak. Ciri habitatnya lingkungan darat dan perairan dangkal. Jadi bebek sering berenang juga ya. Bebek berenang di perairan, di kolam-kolam atau di air yang tergenang. Kemudian ikan. Ikan ciri khususnya memiliki sirip untuk berenang, memiliki insang untuk bernafas, memiliki sisik dan lendir. Ya. Ciri habitatnya lingkungan yang berair. Kemudian cicak. Cicak mempunyai ciri khusus, yaitu bagian telapak kaki menonjol untuk melekat, lidah panjang dan lengket, dapat memutuskan ekornya. Ciri habitatnya lingkungan bertanah dan dinding atap rumah. Nah, ini ada 4 contoh hewan ya, ciri khususnya dan juga habitatnya. Habitatnya itu tempat tinggalnya, ciri-ciri tempat tinggalnya. Ada ayam, ada bebek, ada ikan dan cicak. Nah, selanjutnya hubungan ciri khusus hewan dan habitatnya. Ternyata dari ciri-ciri tersebut itu menandakan bahwa hewan itu habitatnya tertentu, ya, habitatnya atau tempat tinggalnya tertentu. Nah, hubungan ciri khusus hewan dan habitatnya. Setiap hewan memiliki ciri khusus sesuai dengan habitatnya. Ciri khusus menjadi pembeda dengan jenis hewan lain. Selain itu, ciri khusus menjadikan hewan mampu bertahan hidup di habitatnya. Ciri khusus juga memudahkan hewan beraktivitas dan mendapatkan makanan. Nah, sekarang mengamati ciri khusus hewan dan habitatnya. Kita amati. Coba Mus punya contoh. Yang pertama adalah kelelawar. Kelelawar dia mempunyai ciri khusus. Yang pertama, sayap membentang antara tulang-tulang jari dan tulang lengan yang berfungsi untuk terbang dalam jarak jauh. Jadi di kanan kirinya ada sayapnya untuk membentang ya. Kemudian jari kaki bercakar panjang dan melengkung untuk mencengkram dinding gua dan ranting pohon. Jadi jari kakinya itu bercakar panjang, ada cakarnya. Sistem pendengaran dan penciumannya sangat tajam untuk mencari dan menemukan sumber makanan dengan jarak yang jauh. Nah, ciri khusus dari kelelawar itu ada 3 ya. Kemudian ciri habitatnya yaitu lingkungan yang gelap dan lembab seperti gua dan batu-batu karang. Yang kedua adalah hewan unta. Nah, unta ini ya. Ciri khususnya bagaimana? Ada punuk unta yang berfungsi untuk tempat menyimpan cadangan air dan lemak dari makanan yang telah dikonsumsi. Telapak kaki memiliki bantalan kulit yang keras untuk berjalan di pasir yang panas. Kemudian bulu mata panjang untuk melindungi mata dari debu. Ciri habitatnya adalah lingkungan yang gersang dan kering seperti gurun pasir. Hewan selanjutnya adalah citah. Ini mirip harimau ini ya, citah ini ya.
Tubuhnya berwarna kuning kecoklatan dengan bintik-bintik hitam, digunakan untuk berkamuflase. Kamuflase itu artinya menyamar. Kaki dan tungkai panjang untuk berlari dengan langkah yang panjang. Kakinya kan panjang ya. Ekor panjang untuk menjaga keseimbangan dan mengendalikan kecepatan saat berlari. Jadi ekornya itu sebagai pengendali kecepatan. Ciri habitatnya adalah di daerah kering, terbuka, dan padang rumput. Ini yang citah. Kita lanjutkan sekarang hewan semut. Ini semut ya. Dia yang pertama ciri khususnya antena yang berfungsi sebagai alat indera dan alat interaksi sesama semut. Yang kedua dapat mengeluarkan bau khusus jika dalam bahaya. Yang ketiga, bau khusus juga digunakan sebagai alat komunikasi sesama semut. Nah, ternyata itu semut punya bau khusus yang bisa digunakan untuk berkomunikasi. Ciri habitatnya lingkungan tanah yang suhu sedang dan menempel pada pohon-pohon. Itu semut ya. Lanjut kita burung hantu. Ada burung hantu. Ciri khususnya yaitu pupil mata dapat menyerap cahaya pada malam hari sehingga memudahkan mencari mangsa. Bulu menjulang ke atas di bagian kepala untuk mengarahkan suara masuk ke telinga. Yang ketiga, bulu halus untuk membantu terbang tanpa suara. Ini ciri khusus untuk burung hantu. Ciri habitatnya hutan dengan suhu udara dingin. Kemudian yang keenam, penguin. Hewan penguin ini ya. Hewan penguin ciri khususnya dia bulu tebal di bagian bawah kulit, terdapat lemak untuk menghangatkan tubuh. Yang kedua, sayap dan kaki berselaput untuk berenang dan menyelam. Yang ketiga, tubuh bagian dalam berwarna putih dan tubuh bagian luar berwarna hitam gelap untuk berkamuflase. Kamuflase tadi menyamar ya. Ciri habitatnya yaitu daerah dengan suhu udara yang sangat dingin seperti kutub utara. Jadi penguin itu tinggal di daerah kutub ya. Kalau di Indonesia tidak ada penguin, tapi di daerah kutub, di daerah Antartika dan di daerah kutub utara dan kutub selatan itu ada hewan bernama penguin. Nah, kesimpulannya, setiap jenis hewan memiliki ciri khusus yang berbeda-beda. Ciri khusus hewan disesuaikan dengan habitatnya. Jadi artinya, ciri-ciri khusus pada hewan itu menunjukkan bahwa dia itu tinggal di habitat tertentu. Ya, contoh tadi seperti ayam ya. Ayam dia punya punya mulut atau punya paruh yang tajam. Paruhnya itu untuk memecahkan biji-bijian. Berbeda dengan paruhnya si bebek. Kalau si bebek dia pipih karena dia mencari cacing yang ada di dalam tanah. Jadi itu untuk menyesuaikan habitatnya. Kemudian ada juga tadi burung hantu ya. Dia punya pupil yang lebar sehingga bisa menyerap minim cahaya. Meskipun minim cahaya tapi dia bisa melihat. Kenapa burung hantu pada siang hari itu tidak bisa melihat? Karena dia terlalu terang sehingga pupil yang lebar itu mengakibatkan cahaya banyak masuk ke mata sehingga burung hantu itu tidak bisa melihat pada siang hari karena silau ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, alhamdulillah sudah selesai anak-anak sekalian. Ada 2 pokok materi yang sudah Pak Mus bahas tadi. Mudah-mudahan semuanya bisa terserap dengan baik dan kalian bisa memahaminya juga dengan baik. Untuk selanjutnya seperti biasa kalian kerjakan tugas yang ada di buku tema ya. Cukup sekian dulu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.